jadi di sini kita akan belajar LCS, aliran LCS, kemudian sistem ventricle, sama satu lagi ini sirkulasi di cerebri. Namanya apa? Ada yang tahu? Circulus arteriosus wilisi. Ya, kita bahas ini dulu yang agak banyak. Jadi di otak kita, di encephalon itu dia ada dua sistem yang mensupport di otak kita untuk metabolisme yang membawa darah gitu. Jadi ada dua sistem, namanya dibagi dua. Ada sistem yang anterior yang sini sama sistem posterior. Kalau di sistem anterior itu yang menyusun itu adalah arteri karotis interna. Sedangkan kalau yang posterior itu disusun oleh sistem vertebrobasilar. Jadi dari arteri vertebralis sama arteri basilaris. Nah, nanti kedua sistem itu akan berhubungan untuk circulus arteriosus wilisi kayak gitu. Jadi kita bahas yang posterior dulu. Jadi di sistem posterior itu kan tadi ada sistem vertebrobasilar. Jadi arteri vertebralis itu dia merupakan percabangan dari arteri subclavia. Jadi cabang pertama dari arteri subclavia itu adalah arteri vertebralis. Ada dua, ada kanan sama kiri. Nah, nanti dia masuk ke lubang-lubang nih yang ada di tepi dari cervicalis. Namanya foramina transversalia. Nanti dia masuk itu dimulai dari segmen C berapa ini? C6 sampai os atlas C1. Jadi dia lewat sana, kemudian muter ke belakang, terus ke depan. Nah, nanti dia akan menyatu menjadi satu, menjadi arteri basilaris pontis. Nah, nanti dia akan melekatnya itu di sulcus basilaris. Sini nih, dia kayak ada cekungan ini. Nah, ini namanya sulcus basilaris pontis gitu. Kemudian si arteri basilaris ini dia akan bercabang menjadi beberapa cabang. Pertama, itu dia nanti akan bercabang menjadi PCA atau posterior cerebral artery, dan juga jadi superior cerebellar artery gitu. Memang banyak cabangnya, ada banyak ini yang kecil-kecil ini, tapi dia jarang di-mention. Ini juga cabangnya ada AICA, kemudian ada ini ada arteri labyrinthis. Kemudian tadi kan cabangnya ada arteri cerebri posterior. Nah, arteri cerebri posterior itu nanti dia akan berhubungan dengan sistem anterior atau sistem karotis. Yang menghubungkan itu nanti namanya PCOM atau posterior communicating artery. Nanti dia menghubungkan arteri cerebri posterior dengan arteri karotis interna. Oke, jadi aku mau revisi dulu di bagian PPT asisten. Itu ada yang salah di encephalon. Itu ditulis kalau posterior communicating artery dia itu berhubungan dengan posterior cerebri artery dengan arteri cerebri media. Nah, itu salah. Yang benar itu arteri karotis interna. Jadi arteri cerebri media dia nggak masuk ke circulus arteriosus wilisi. Kemudian buat sistem yang anterior atau sistem karotis tadi, jadi dari karotis interna, jadi kalau otak, di bagian otak itu dia dapatnya dari cabang dari arteri karotis interna. Kalau di bagian wajah, di bagian luar, itu dapat dari arteri karotis eksterna. Jadi kita bahas yang karotis interna. Nah, di arteri karotis interna, nah ini nanti dia akan bercabang, kan karotis interna. Nah, karotis interna itu nanti dia akan bercabang menjadi dua. Di bagian medial yang ini, dia akan menjadi arteri cerebri anterior. Sedangkan di lateralnya akan menjadi arteri cerebri media. Nah, cerebri anterior ini kalau kalian lihat itu dia berjalan lewat visura longitudinalis cerebri bagian tengah sini. Nah, nanti dia kanan kiri akan terhubung. Gimana tadi? Nah, kanan kiri akan terhubung oleh ACOM atau anterior communicating artery. Jadi fungsinya itu circulus arteriosus wilisi itu sebagai kayak cadangan gitulah. Misal jalan sini ke blok di bagian sini.
sini keblok, jadi dia masih bisa lewat, darahnya masih bisa lewat sini, lewat arteri communicating yang anterior kayak gitu. Jadi kalau ada salah satu jalan yang kesumbat, dia masih bisa disupport oleh jalan yang lain. Jadi fungsinya sebenarnya kayak gitu doang. Kemudian nanti kalau responsi itu kan sering ditanya circulus arterius bilisi. Nah nanti juga sering ditanya ini, misal kalau ada preparat nanti ditunjuk bagian sini, nanti divaskularisasi sama apa kayak gitu, itu sering ditanyain. Nah ini buat gampangnya gini. Jadi tadi buat arteri cerebri anterior itu kan dia jalan lewat viscera longitudinalis cerebri, ya kan? Jadi kan dia di bagian tengah. Nah, jadi kalau ditunjuk di bagian sana, pokoknya di dekat viscera longitudinalis cerebri di atas ini, nanti dia divaskularisasi sama ACA, arteri cerebri anterior. Tapi itu cuma 2/3 anterior aja. Kalau dia udah masuk kira-kira udah masuk ke lobus occipital, jadi dia udah ke arteri cerebri posterior, udah ke PCA. Tapi jalannya sama, dia berjalannya itu lewat viscera longitudinalis cerebri. Ya kalau 2/3 anterior dia ACA, kalau sepertiga posterior dia PCA. Kemudian kalau MCA dia itu paling lebar, jadi dia di bagian lateral sini, di dekat-dekat lobus temporal, kemudian di parietal gitu, tapi nggak sampai di bagian tengah, nggak dekat di viscera longitudinalis cerebri gitu. Jadi biasanya nunjuknya jelas kok, ya ditunjuk di atas, di samping, di belakang gitu jelas. Kemudian Desain kepala kan? apa? Desain kepala. Oh iya. Kemudian kalian kuliah udah dapat ini belum? Anatomi dari kepala belum? Otak belum ya? Kuliah dokter Nanang baru. Jadi dokter Nanang itu biasanya sering ngeluarin kalau kalian udah diajarin tuh ada yang namanya homunculus cerebri. Belum tahu. Jadi gini, kita kasih gambar. Ini ditanyain. Anjir. Lah, apa? Ini ingat. Oke, jadi nah ini tadi kan digit gambarnya. Nah ini. Nah tadi kan jadi di homunculus cerebri itu ini kayak kita fokusnya itu di bagian korteks somatosensorik, buat sensorik sama motorik. Ini beda gambarnya, ini buat gambar yang, nah ini buat yang sensorik. Jadi kalau kalian lihat di korteks cerebri di bagian di dekat viscera di sini itu dia rangsangan sensorik yang di bawah itu dari kaki, genital, kemudian semakin ke arah bawah sini itu dia itu kan beda-beda. Nah ini sebenarnya perlu dihafalin karena ini kaki ke atas, ke tangan, ke mata. Ininya kalau dari tengah sini itu dimulainya dari bawah, jadi semakin ke pinggir itu semakin ke atas. Jadi misal nanti ada soal gini, misal ada infark di bagian arteri cerebri anterior. Arteri cerebri anterior tadi kan dia dekat di bagian viscera longitudinalis cerebri, berarti kan di dekat sini lah, ya kan, bagian sini. Nah kalau dia infark di sana, berarti kan otaknya rusak di bagian sana buat korteks sensoriknya. Nah berarti nanti kalau misal ada pasien stroke, ya kan, kemudian dia kakinya kebas dibandingkan di bagian misal di bagian tangan atau di bagian beris. Nah dia lebih kebas, jadi curiga dia lokasi lesinya atau infarknya itu di bagian arteri cerebri anterior. Nah kayak gitu. Soal-soal UB itu juga kayak gitu. Tuh. Nah kemudian kita lanjut ke
LCS. Oke, jadi di LCS itu kan dia fungsinya sendiri itu kan untuk apa? Sebagai mekanik. Jadi sebagai mekanik itu sebagai kayak bantalan otak, kayak meredam guncangan di otak. Kemudian dia bisa transport nutrisi untuk metabolisme, kemudian bisa hasil metabolisme itu dibuang lewat LCS. Jadi aliran LCS sendiri itu dia nggak cuma di ventricle, tapi ada di spasium subarachnoid. Jadi di antara arachnoid mater sama yang mater. Jadi yang memproduksi sendiri LCS itu ada dari plexus choroideus. Jadi nanti kalau di preparat itu plexus choroideus itu warnanya merah. Jadi kalau di soal responsi ini sering juga dipakai. Nanti ada gambar kayak gini. Nanti kalau di pinggir-pinggirnya ada yang warna merah-merah itu dia plexus choroideus. Nah, yang paling banyak itu yang produksi itu plexus choroideus. Ada lagi yang produksi namanya sel ependim. Sel ependim itu sel yang dia menyusun dari ventricle ini sendiri. Kemudian ventricle itu dia ada 4. Ada ventricle lateralis itu ada 2. Kemudian ada ventriculus tertius ini sama ventriculus quartus. Nah, di ventriculus lateralis ini kalau kalian lihat ini ada beberapa bagian yang menonjol. Yang bagian depan ini yang kayak tanduk. Tanduk itu kan bahasa latinnya cornu. Jadi kalau yang di depan ini namanya cornu anterior. Yang di belakang ini namanya cornu posterior. Kalau yang di bawah ini namanya cornu inferior. Nah, nanti si ventriculus lateralis nanti dia akan berhubungan dengan ventriculus tertius oleh apa? Foramen interventricular. Jadi di antara ventricle, foramen interventricularis Monro. Kemudian ventriculus tertius nanti dia akan berhubungan dengan ventriculus quartus oleh aqueductus mesencéphali Selvii. Itu. Kemudian nanti dari ventriculus quartus ada 4 jalan. Yang 2 ini apa yang 2? Foramen Lusca. Yang 1 foramen Magendie. Kemudian yang ke bawah sini nanti akan lanjut ventriculus quartus lanjut menjadi canalis centralis medulla spinalis. Jadi kalau ada preparat canalis centralis itu parusan dari apa? Jawabannya berarti ventriculus quartus. Kemudian ada kondisi klinis namanya hidrosefalus. Nah, kalau hidrosefalus itu biasanya kan karena ini ya, karena drainase dari LCS sendiri dia kurang optimal sehingga terakumulasi di ventricle sini. Harusnya kan dia di recycle terus. Nah, bagian yang sering tersumbat itu di bagian aqueductus Selvii, bagian sana itu sering juga ditanya. Terus apa lagi ya? Udah sih itu aja yang mau tanya.